Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita buka dulu Bang Gun, Ustaz Rama dan sahabat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali, dan alhamdulillah juga dipertemukan dengan Ustadz Rama di sela-sela kesibukan beliau. Ini kita mohon bimbingan, mohon petunjuk nih Ustadz. Insyaallah. Jadi alhamdulillah kajian iman ini sudah memasuki yang ke-9 Ustadz Rama. Jadi ini masjidnya belum ada, tapi niat teman-teman semuanya Ustadz Rama, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Quran sudah kita mulai dulu walaupun dalam ruang-ruang virtual Ustadz Rama. Mudah-mudahan Allah, mohon doanya dari Ustadz Rama juga, mudah-mudahan masjid fisiknya tahun ini ataupun insya Allah tahun depan mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa dihadirkan. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita juga termasuk dalam umat Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat 4 pilar, khususnya Ustadz Rama, Bang Gun, dan Kak Iva ya. Tadi ada Bang Rido, cuman kayaknya keluar lagi tadi. Ustadz, itu fotonya foto Pak Tamrin, Bang Gun. Itu dewan ini kita ya Bang Gun ya. Dewan penasihat lah. Dewan penasihat kita. Mohon maaf ini suara agak serak-serak basah nih Ustadz. Karena baru sembuh. Baru mulai balik suara. Jadi alhamdulillah jazakumullah Ustadz Rama, Bang Gun, Kak Iva, dan teman-teman yang lain yang telah hadir. Kita kembali lagi bertemu dalam kajian iman pada malam hari ini. Insya Allah ini kajian ke-9 kita, dan ini alhamdulillah adalah sesi yang juga spesial karena kita kehadiran tamu ya, yang mudah-mudahan nanti bisa membersamai setiap pekan untuk kita memperbaiki bacaan Quran. Jadi kalau di dua sesi terakhir Ustadz Lukman di SMK juga mengingatkan ya, menyampaikan tentang pentingnya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini jadi Masya Allah nih Ustadz, setiap dengar materi kayaknya pengen langsung memperbaiki bacaan Quran, tapi ya itulah Masya Allah. Kalau belajar sendiri ini kadang-kadang hiburannya yang banyak, belajarnya yang sedikit. Jadi Masya Allah, jadi kemarin ngobrol sama Bang Gun ini sebenarnya udah cukup lama nih Ustadz Rama pengen ngundang Ustadz nih kan untuk hadir di kajian iman. Di awal-awal dulu malah Bang Gun ya, ketika Ustadz Rama masih di Depok kalau nggak salah ya. Di Padang. Pulang kampung. Di Padang. Pokoknya Ustadz Rama ketika masih pulang kampung lah itu kan, cuman kayaknya nantilah nunggu Ustadz Rama datang ke Pontianak baru. Insya Allah. Ini alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita dipertemukan. Jadi insya Allah Ustadz Rama, kami semuanya di sini masih sangat fakir khususnya terkait dengan cara membaca Quran yang baik dan benar. Kalau anak pribadi ini pernah ngikut tahsin Ustadz, pernah. Cuman ya Masya Allah, tabarakallah, jadi cuman 1 atau 2 bulan anak ikut, cuman karena kesibukan ketika itu akhirnya nggak sempat lanjut. Jadi memang akhirnya pun terlupa begitu Ustaz, tentang hal-hal yang Masya Allah udah pernah dipelajari. Mudah-mudahan dengan bimbingan Ustaz Rama, kami semuanya di sini
bisa pelan-pelan nanti bisa memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan insyaallah ini jadi amal jariah yang terus mengalir ketika kami bacaan Qurannya ini makin bagus nih Ustaz. Insyaallah. Baik, Amin, amin. baik Ustaz Rama, alhamdulillah ini alhamdulillah juga sudah hadir salah satu dewan pengawas di Masjid Empat Pilar, ada Ibu Bu Ning. Assalamualaikum Bu Ning. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Ning, sehat Bu Ning? Sehat Bu Ning. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Sambil banyak tamu. Siap Bu, ya Allah, makasih banyak Bu. Saya oke ya. Siap Bu, siap Bu. Insya Allah. Baik. Jadi alhamdulillah dan setiap ini Ustaz, kita coba mengkaji apa yang kita dapatkan di SMK Ustaz Rama. Jadi apa yang didapatin di SMK kita coba reshare lah atau disampaikan ulang ke teman-teman yang ada di sini di forum kajian sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah itu mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi ini ikhtiar mengkaji Al-Qur'an, dan insyaallah pada malam hari ini juga menjadi sesi perdana nih Ustaz Rama untuk kita juga insyaallah memperbaiki bacaan Quran agar bacaan Quran kita lebih sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Rama, tanpa berpanjang kalam, kami mohon kesediaan Ustaz Rama untuk insyaallah menyampaikan tentang apa-apa saja yang perlu kami perbaiki dan nanti perlu langsung dilatih kayaknya Ustaz Rama ya. Ini alhamdulillah udah ready Al-Quran, dan kawan-kawan juga udah ready dengan Al-Qurannya masing-masing, sehingga nanti bisa langsung berpraktek, karena bocorannya dari Ustaz Rama ini akan langsung banyak praktek nih teman-teman. Baik Ustaz Rama, waktu dan tempat Ana persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya saya di sini mau menyampaikan belajar ya. Jadi saya pun masih belajar, yang lain mungkin juga masih belajar, atau bahkan sebenarnya sudah ada yang lebih paham dari saya. Tapi di sini kita sama-sama belajar, intinya supaya kita berjamaah. Fa inna syaitona ma'al wahid. Karena syaiton atau setan itu bersama orang yang sendirian. Sebenarnya di sini kita bisa sama-sama mengkaji ulang apa yang telah kita pelajari, ataupun misalkan belum pernah belajar sama sekali, maka kita belajar sama-sama. Di sini untuk materi yang akan saya sampaikan, atau mungkin untuk selanjutnya sampai berkelanjutan ke minggu selanjutnya, itu adalah materi tajwid dasar. Jadi kita enggak terlalu ribet-ribet ya, enggak terlalu pusing-pusing. Kita belajar basicnya dulu. Insya Allah kalau basicnya sudah baik, untuk kedepannya, untuk kelas selanjutannya akan lebih mudah lagi. Nah, maka di sini kita sama-sama perkuat basicnya. Basicnya ilmu tajwid. Sebelum kita beranjak ke praktek maupun pemahaman tentang hukum-hukum dalam ilmu tajwid, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid kalau dalam bahasan atau istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi sebenarnya kalau secara luas atau secara umum, ilmu tajwid itu juga mencakup yang namanya makhorijul huruf. Cuman untuk yang kami atau kita pelajari sekarang ini,
kita terlebih dahulu akan fokus ke hukum-hukumnya dulu. Karena untuk pembahasan makhorijul huruf itu juga sudah lumayan panjang. Yang kedua, kita harus mengetahui dulu kenapa sih alasan kita untuk belajar ilmu tajwid itu apa. Nah, alasan untuk belajar ilmu tajwid karena pertama, hukum untuk mempelajari ilmu tajwid tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di sini kalau saya baru paham kalau istilah fardu kifayah itu ternyata di Kalimantan atau khususnya di Pontianak itu digunakan untuk istilah mengurus jenazah. Nah, Betul, Ustaz, betul enggak betul. nih Bang Haji Betul, nih? Ustaz. Betul. Iya, pokoknya kalau udah dengar fardu kifayah tuh jadi horor gitu ya. Tahu biasanya cukup satu yang ngerjain kan Padahal kita nggak maksudnya di perlu sini lagi Ustaz ya. fardu kifayah. Betul, betul. Jadi fardu kifayah itu adalah sesuatu yang apabila sudah ada orang yang mengerjakan maka yang lain terbebas dari beban atau terbebas dari tanggung jawab. Seperti salah satu contohnya yang sering sekali disebut di Pontianak ini fardu kifayah atau dalam artian mengurus jenazah atau mayit. Nah, itu kalau tidak ada dalam satu kampung yang mengurusi maka dosanya kena semua satu kampung. Tapi kalau ada satu orang saja yang sudah mengurusi jenazah tersebut sampai selesai, sampai dimakamkan, maka terlepaslah semua dari beban tersebut. Begitu juga dengan hukum ilmu tajwid atau mempelajari ilmu tajwid. Jadi belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi minimal dalam satu kampung atau dalam satu lokal itu ada satu orang yang mempelajari tentang ilmu tajwid. Lalu yang kedua, apa hukum menggunakannya? Jadi tadi hukum mempelajarinya, sekarang hukum menggunakannya dalam membaca Al-Qur'an. Hukum ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an adalah fardu ain. Nah, kalau mempelajarinya fardu kifayah, yang dimana kalau satu orang saja cukup. Kalau hukum membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid dan kaidah yang baik dan benar, itu adalah fardu ain. Artinya adalah wajib untuk setiap orang. Jadi kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan sesuka hati kita. Sesuka hati maksudnya yang panjang dibaca pendek, yang jelas dibaca samar-samar, yang dengung tidak dibaca dengung. Nah, karena setiap huruf atau setiap bacaan itu ada hukum-hukumnya yang dimana kita harus mentaati tersebut. Seperti kita kalau misalkan naik mobil ya, naik mobil kalau ada perempatan pasti harus mengikuti rambu-rambu. Ada lampu merah, ada lampu hijau. Sama juga di ilmu tajwid. Kalau misalkan bayangkan saja kalau misalkan hukum membacanya, hukum membaca Al-Qur'an menggunakan ilmu tajwid adalah fardu kifayah, maka bayangkan saja seperti lampu merah tapi terserah orang. Mau maju, mau mundur, mau belok, tidak ada hukumnya saling menabrak. Maka di situ hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardu ain karena setiap orang harus mematuhinya. Itu hukumnya ya. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya sudah pasti adalah dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu manfaat dari ilmu tajwid. Jadi sudah ada 4 poin ya. Poin yang pertama adalah pengertian dari ilmu tajwid tersebut. Lalu yang kedua adalah hukum mempelajarinya. Yang ketiga hukum memakainya dalam bacaan Al-Quran. Yang keempat adalah manfaatnya atau kegunaannya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke bab. Tadi pembahasan istilahnya prolog ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas hukum tajwid yang biasa
sering sekali kita temukan, yaitu adalah nun sukun dan tanwin. Nun sukun biasa disebut juga dengan nun mati. Tanwin itu ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain. Ini sudah saya siapkan papan tulisnya. Nah, kelihatan dah ini ya. Nah, terbalik nih kelihatannya nih. Enggak, pas. Ustadz, ada slide enggak, Ustadz? Oh, saya enggak nyiapkan slide, saya lupa. Ini Oh, kata nih. saya pikir kalau ada slide tadi itu mau di share screen. Betul, saya lupa juga. Nanti mungkin di kajian selanjutnya bisa saya berikan slide-nya ya. Siap, Ustaz. Kelihatan jelas tapi Ustaz. Tapi tadi kelihatan. Jadi ini nun sukun dan tanwin. Ini tanwin ya yang saya tunjuk nih. Berikut adalah tanwin. Ada fathatain, ada kasratain, dan ada domatain. Sedangkan ini nun sukun atau nun mati. Dalam pembagian dari hukum nun sukun dan tanwin ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar. Bisa dilihat izhar halki. Izhar halki, kenapa namanya izhar halki? Pertama, izhar itu artinya adalah jelas. Nah, jelas maksudnya di sini bagaimana? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki, maka nun sukunnya atau tanwinnya harus dibaca jelas. Nun sukun dan tanwin kalau misalkan kita di bahasa Indonesia itu jelasnya maksudnya apanya? Huruf N-nya. N. An'amta. An'amta. Nun di situ harus jelas. Tidak boleh kita samar-samarkan. Amta itu salah. Maka harus jelas. Tidak boleh kita tekan juga. Amta. Harus jelas. Amta. Itu adalah izhar. Sedangkan halki sendiri. Halki adalah artinya adalah kerongkongan. Maksudnya kenapa dinamakan izhar halki? Karena huruf dia ada 6. Yang dimana ke-6 huruf ini keluarnya dari kerongkongan. Huruf ghain, huruf ain, huruf ha, hamzah, kha, dan ha. Ini terbalik enggak ya hurufnya ya? Enggak, Ustaz. Enggak ya, saya takutnya karena pakai kamera depan jadi terbalik hurufnya. Aman. Jadi ada 6. Ada 6 huruf izhar halki. 6 huruf itu adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Semua huruf ini keluarnya dari kerongkongan. Apabila kita melihat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka kita wajib membacanya dengan jelas. Selanjutnya yang kedua adalah idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa arti dari idgham? Idgham sendiri artinya adalah memasukkan. Kenapa dinamakan memasukkan? Karena dalam pembacaan idgham kita akan memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Jadi tidak dibaca nun sukun atau tanwinnya. Kalau idgham bi gunnah, gunnah artinya dengung. Bi artinya dengan. Maka bi gunnah artinya dengan dengung. Apabila kita sambungkan idgham bi gunnah, maka idgham dimasukkan dengan dengung. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah
Kalau kita di bahasa Arab biasanya kita sering atau lumrah sekali mendengar kalimat atau kata-kata la. Dan na'am adalah la di sini artinya tidak. Maka bila gunah artinya tidak dengan dengung. Nah, di sini pun ada masing-masing ada hurufnya lagi. Tapi tidak saya jelaskan karena singkatnya waktu. Yang kedua, yang ketiga itu adalah iklab. Iklab ini paling mudah karena dia hurufnya hanya satu. Huruf iklab itu hanya ba. Apabila nun sukun bertemu dengan ba, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya dia berubah suaranya dari suara nun atau tanwin yang notabene kalau di bahasa Indonesia suara n menjadi suara mim, yaitu suara m. Itu adalah pengertian dari iklab sendiri adalah menukar. Jadi iklab itu artinya menukar. Menukar apa? Suara nun menjadi suara mim apabila bertemu dengan huruf. Nah, ini yang paling mudah. Hanya satu saja hurufnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Untuk ikhfa hakiki, ikhfa artinya samar-samar. Nah, ikhfa hakiki ini hurufnya paling banyak daripada hukum nun, sukun, dan tanwin yang lainnya. Ada 15 huruf. Nah, jadi nanti apabila kita sudah mempelajari semuanya, insya Allah untuk menghafal huruf ikhfa ini mudah. Karena dia kesimpulannya adalah semua huruf yang kecuali huruf-huruf idgham, izhar, dan iklab. Ya, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan mempelajari izhar saja. Nah, nanti satu-satu ya. Tadi ada 4 poin ya. Pertama izhar halki, yang kedua idgham. Idgham dibagi menjadi 2, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah iklab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, supaya tidak terlalu banyak, nyatatnya juga ndak bingung. Jadi hari ini kita belajar izhar. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya izhar itu adalah jelas. Halqi adalah kerongkongan. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka hukumnya harus dibaca dengan jelas. Ayo sama-sama kita sebutkan huruf-huruf izhar. Ikuti saya. Huruf izhar. Huruf izhar. Huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi. Alif. Alif. Hamzah. Hamzah. Afwan. Hamzah. Hamzah. Ha. 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 Ho. Ain. Ghain. Kita ulangi lagi. Hamzah. Hamzah. Ya, sama-sama ikuti. Hamzah. Hamzah. Ha. Ha. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Ha. Ha. Dan ho. 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 Hamzah. Nah, betul. Ini Bang Haji nih ya? Nggak apa. Tulis ya. Hamzah. Ha besar. Ha. Ho. Ain. Dan ghain. Untuk lebih mudah menghafalnya dan lebih mudah mengingatnya, ingat saja, ha itu pasangannya dengan kho. Bentuknya sama, tinggal diberikan titik saja. Kedua-duanya adalah huruf izhar halqi. Lalu yang selanjutnya, ain dan ghain. Ini juga sama. Bentuknya sama, tetapi dibedakan dengan titik. Kedua-duanya adalah huruf izhar halqi. Yang selanjutnya adalah hamzah dan ha.
Ingat saja, hamzah dan ha. Insya Allah mudah. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Dia memiliki kesamaan bentuk, yang berbeda hanya bentuknya hamzah dan ha, tetapi dia diawali dengan sama-sama dengan ha ya. Jadi ingat aja itu. Hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Hamzah, ha, ain, Hmm. ghain, ha, kha. Betul. Jadi kalau misalkan cukup mengingat salah satu hurufnya, insya Allah dua-duanya sudah ingatnya kan. Cukup mengingat ain, ghain sudah tergambarkan, hanya tinggal kita kasih titik saja. Cukup mengingat ha, kha sudah tergambarkan, tinggal ditambah titik saja. Sisanya hamzah dan ha. Seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan jelas. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halki tadi, hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha, maka nun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Coba sekarang kita buka di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 109. Sama-sama kita buka di surat Al-Baqarah ayat 109. Bisa enggak ya kalau di split screen itu ya? Oh, di apa Ustaz? Ditunjukkan ayatnya Kak? Ditampilkan ayatnya bisa enggak ya? Bisa Ustaz. Saya Ayat pakai ini ya. biar lebih enak ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 109. Jadi kita langsung sambil praktek ya. Ustaz ya. Nah, alhamdulillah. Ayat 109. Iya. Coba diperhatikan di ayat 109. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Saya ulangi sekali lagi. Wadda katsirum min ahlil kitab. Di situ ada salah satu huruf izhar halki. Apa itu hurufnya? Huruf, siapa yang tahu? Ada salah satu huruf izhar halki di sana. Wadda katsirum min ahlil kitab. Min ahlil. Min Nah, ahlil. apa hurufnya di sana? Nun mati ketemu hamzah. Nun mati ketemu hamzah. Alif ya. Nah, alif atau hamzah. Di situ terdapat nun mati bertemu alif atau hamzah. Nah, ya yang itu. Wadda katsirum min ahlil kitab. Min itu harus dibaca jelas. Karena dia adalah izhar halki. Halki adalah kerongkongan. Izhar adalah jelas. Izhar halki, nun sukun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu huruf yang keluar dari kerongkongan. Di situ hurufnya adalah hamzah. Min ahlil kitab. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Sekali lagi. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab.
Min tidak boleh disamarkan, tidak boleh Min didengungkan. ahlil Dia harus kitab. jelas. Dan hukumnya adalah izhar halqi. Min. Nah, lalu selanjutnya lagi akan saya bacakan. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Nah, ini kuffaran hasada. Kuffaran hasada. Dia juga adalah hukumnya izhar halqi. Nah, tapi di sini jenisnya berbeda. Kalau yang min ahlil kitab, nun sukun bertemu dengan hamzah, kuffaron hasada, itu adalah tanwin. Tanwinnya jenisnya apa itu tanwinnya? Kuffaron. Jenisnya tanwinnya apa itu? Fathah tanwin. Fathah. Fathah Fathah. tanwin, Ustaz. Fathah. Tanwin. Fathatain. Fathah. Dua garis. Fathatain. Fathatain. Nah, kalau fathah itu cuma satu, fathatain itu berarti dua. Fathain. Nah, jadi sama seperti kalau di bahasa Arab kitabun itu artinya satu buku, kitabani atau kitabaini itu artinya dua buku. Fathah itu satu garisnya. Fathatain garisnya dua. Karena dia fathataini. Coba dilihat di situ kuffaron hasada. Kita tidak boleh membaca ron dengan ikhfa atau samar-samar. Ron, nah, tidak boleh. Atau ditekankan kuffaron hasada, tidak boleh juga. Itu harus jelas. Kuffaron hasada, ron hasada, nah, ron. Tapi di sini jangan sampai terkecoh. Kalau di bahasa Arab setelah fathatain biasanya memang ada alifnya. Di situ kalau misalkan kita telaah, coba kita lihat kuffaron, ron, di ron itu ada alifnya setelahnya. Begitu pula di hasadan. Hasadan setelah tanwin itu ada alifnya. Tetapi di dalam ilmu tajwid itu tidak dihitung alifnya. Nah, kecuali kalau dia diberhentikan. Nah, nanti akan di selanjutnya lagi tuh ya. Di bab tajwid selanjutnya. Jadi ron di sini kuffaron hasada dia adalah tanwin hukumnya izhar halqi karena tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, jangan terjebak. Oh, huruf H ya? Huruf H ya, Ustaz. Masya Allah. Bukan hamzahnya. Bukan karena dia hurufnya hamzah, Iya. tapi karena setelahnya ada huruf H. Bisa dilihat, masih ingat tadi hurufnya apa saja? Hamzah, Ha, Ain, Ain, Ha, Kho. Kho. Nah, di situ ada huruf H dalam tanwin. Tadi yang saya ini sebagai notes ya, bahwasanya fathatain dalam bahasa Arab biasanya terdapat alif setelahnya. Nah, contohnya seperti kufaron. Kufaron setelah fathatain itu pasti ada alifnya. Kecuali kalau misalkan dia hurufnya itu tak marbutoh. Tak marbutoh tidak membutuhkan alif. Nah, di sini kufaron di situ ada alifnya. Hasadan begitu pula hasadan ada alifnya. Tetapi yang dibacakan atau hukum yang dibacakan itu bukan karena tanwinnya bertemu dengan alif, tetapi tanwin bertemu dengan huruf H. Masya Allah. Seperti itu. Kuffaron hasada. Kuffaron hasada. Ya, semuanya ikuti saya. Kuffaron hasada.
Kuffaron hasada. Kuffaron hasada. Kuffaron hasada. Apa penyebab izharnya? Kenapa dia izhar? Karena Fathah fathatain ketemu huruf dengan ha. ha. Ya, betul. Karena fathatain bertemu dengan Fathatain, huruf. fathah. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Nah, ini pengkhususan hanya untuk fathatain. Setelah fathatain biasanya ada alifnya. Nah, kalau misalkan kita biasanya kalau ketemu domatain atau kasrotain itu tidak ada alifnya. Coba langsung kita lengkap ke ayat yang paling bawah tuh, ayat 100 berapa tuh ya? Saya enggak kelihatan di sini. 12 ya. 12. 112. Nah, di situ ada muhsinun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu muhsinun. Nah, di situ nun. Dia itu adalah domatain. Tidak kita temukan alif, ya kan? Tidak ada alifnya. Begitu berarti juga di bawahnya wala khaufun alaihim. Khaufun. Pun itu juga tanwin, yang dimana tanwinnya itu adalah domatain. Ini izhar dia Ustaz ya? Wala khaufun. Betul. Wala khaufun itu adalah izhar. Kenapa dia izhar? Karena ketemu domatain ketemu huruf ain. Huruf ain. Domatain bertemu dengan huruf ain. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun. Tidak ada alifnya kan? Nah, karena alif itu dikhususkan setelah fathatain. Bisa kita lihat lagi contohnya di ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Hudan. Dan di situ apa jenis tanwinnya di situ? Fathatain. Fathatain. Ketemu enggak tuh di ayat 111 tuh? Iya, ketemu alif ya Ustaz ya. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan di situ dia adalah fathatain bertemu dengan hamzah atau alif. Aw nasara. Hudan Hudan au. Karena ada fathatain bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca jelas. Dan alifnya muncul lagi Ustaz ya. Ya, dan alifnya muncul lagi. Apa yang menjadi penyebab munculnya alif? Karena dia fathatain. Ini pengkhususan. Tidak kita temukan di kasrotain dan tidak kita temukan di domatain. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ya di ayat 109. Di ayat 109. Tadi kita ulangi sekali lagi ya dari wadda. Sama-sama ikuti saya setelah saya. Wadda katsirum min ahlil kitab. 1, 2, 3. Wadda katsirum min ahlil kitab. Lagi wadda katsirum min ahlil kitab. 1, 2, 3. Wadda katsirum min ahlil kitab. Bagus. Coba saya panggil namanya Bang Febri. Ustaz. Silakan coba baca Bang Febri. Dari awal Ustaz.
Sampai kitab saja. Wadda katsir sampai kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Alhamdulillah. Selanjutnya Bang siapa lagi nih? Pak Tamrin. Silakan Pak. Tersambung enggak? Enggak ada suaranya ya? Coba Kak Siti, coba Kak Siti. Harus ditentukan dulu speakernya. Mana nih? Kak Siti? Iya, speakernya belum Kayaknya connect. belum aktif Connect speakernya. ya? Kak Iva, Ustadz Kak Iva. Nah, Kak Iva. Mana ini Kak Iva? Silakan Kak Iva. Bangun, Ustadz. Ya, bangun. Ya. Silakan dibaca Banggun sampai kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Bagus. Alhamdulillah. Coba Bang Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Alhamdulillah. Ya, jadi di situ ada apa saja? Dia bertemu dengan apa? Nun mati ketemu huruf hamzah. Hamzah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya, ayo kita sama-sama baca, ikuti saya. Mim ba'di imanikum kuffaron hasada. 1, 2, 3. Mim ba'di imanikum kuffaron hasada. Sekali lagi ikuti saya. Mim ba'di imanikum kuffaron hasada. 1, 2, 3. Mim ba'di imanikum kuffaron hasada. Ingat apa itu izhar haliknya? Apa ketemu apa itu? Fathah tain ketemu dengan ha. Nah, betul. Fathah tain dan ha. Kuffaron hasada. Ingat, itu bukan fathah tain bertemu dengan alif, karena alifnya kita abaikan ya. Yang kita lihat adalah fathatain dan huruf setelahnya alif adalah ha. Nah, jadi di situ fathatain bertemu dengan ha. Selanjutnya, coba dilihat lagi di situ ada min indi anfusihim. Dengarkan. Min indi anfusihim. Dengarkan lagi. Min indi anfusihim. Di situ ada hukum izhar halqi. Pak ketemu apa itu? Nun sukun ketemu ain. Nun sukun bertemu dengan ain. Setelah kufaron hasada tadi ya.
kuffaran hasadam min indi min indi. Setelah izhar langsung ikhfa dia. Min indi. Jadi tidak boleh dibaca sama. Min indi. In. Nah, itu ain setelahnya bukan izhar. Min indi. Min indi. Sama-sama 1, 2, 3. Min Min indi. Kita bedakan Min yang pertama indi. dengan yang kedua. Yang pertama dia lebih ke huruf N jelas. Yang kedua dia seperti huruf eng. NG, eng. Min indi. 1, 2, 3. Min indi. indi. Karena Min ikhfa indi. samar. Jadi nunnya tidak boleh jelas. Min indi. Min indi. Coba bangun. Min indi. Coba dibedakan sedikit lagi. Yang nun yang kedua itu seperti huruf eng. Sengau. Min indi. Min ing. Ya. Jadi itu huruf sengau. Jadi huruf eng ya, ng. Min indi. Ingdi. Yang pertama itu jelas n karena dia izhar. Min indi. Min indi. Ya, betul. Biasanya Ustadz ming udah dengungnya di n awal malah Ustadz ya. Biasanya semua seragam kalau Ming indi dia. Ming Besok indi atau ming indi. Besok mau ngetes anak-anak TPA nih dapat ilmu nih. Masya Allah. Baru ilmu izhar nih Bang Gun. Bisa lah pakai itu besok tuh Pepe. Bisa bangun, bisa. Insya Allah. Nun sukun ketemu dengan ainnya itu ya. Saya ngetes anak-anak pakai surah ini ya Ustadz. Satu surah bangun. Nah, buka surah Al-Baqarah ayat 109 gitu ya. Banyak ini selain apa namanya lagi banyak di 109 nih. Tapi kita fokusnya ke izhar ya. Min indi. Min di situ adalah nun sukun bertemu dengan ain. Hukumnya izhar halqi. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, apa ain, saja huruf ghain, izhar halqi? Ha, kho. Ada 6 Ustaz. Hamzah, ha. Apa saja huruf halqi? Masih ingat? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, kho. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Cuma 6 ya. Langsung lompat ke ayat selanjutnya 110. Coba saya mau lagi yang ada suaranya nih ya. Tuh ada Siti tuh angkat tangan tuh. Siti dan angkat tangan Ustaz. Masya Allah. Dari 109 sampai 112 Mbak Siti. Kak Siti udah ada suaranya? Halo, udah. Coba Kak Siti di ayat 110 itu ada izhar halki. Yang mana tuh Kak Siti? Coba. Wa aqimus sholata wa atuz zakah kan? Yang itu di ayat 110 di situ ada izhar halki.
Apa itu? Yang mana coba? Waqalu. Hmm? Waqalu. Kira-kira yang mana Kak Siti? Izhar halkinya. Di ayat 110. Ini masih berpikir atau enggak suaranya nih? Kayaknya karena baru masuk Ustaz. Halo, Baru tes, masuk tes. Ustaz. Masya Saya Ustaz. Ayo Ustaz. Ya, coba silakan. Min khairin. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Khairin. Masya Allah, Bang Gun ini bolehlah besok nih nguji. Masya Allah. Min khairin. Nah, Min itu apa ketemu apa tuh khairin. Bang Gun? Nun Hurufnya apa sukun Bang Gun? ketemu dengan huruf Oh, Betul. huruf Nun ha. sukun bertemu dengan huruf Ha. kha. Ha. Kha. Min khairin. Ah, keren. Nah. Bisa dicoret-coret ya. Min khairin. Nah, di situ adalah izhar halki. Nah, karena kha adalah huruf halki. Selanjutnya, tadi udah kita bahas juga di ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Hudan aw nasara. Ikuti saya. Hudan aw nasara. 1, 2, 3. Hudan au nasara. Hudan au nasara. 1, 2, 3. Hudan au nasara. Dan itu harus jelas karena dia Dan fathatain bertemu dengan Hamzah. 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 Hamzahnya bukan yang setelah fathatannya itu ya. Tapi hamzahnya yang Au. Alif setelah fathatain tidak dihitung atau kita abaikan. Selanjutnya langsung di ayat 112. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Coba di situ ada dua. Ada dua izhar halki. Coba Bang Aji, sebutkan. Ada dua hukum izhar halki di sana. Yang pertama man aslam. Selanjutnya. Bentar Ustaz. Wala khaufun alaihim. Sip, mantap. Yang pertama man. Nah, Masya Allah. Itu man aslam apa bertemu apa itu Bang Haji? Nun mati ketemu Hamzah Ustaz. Betul. Yang kedua. Domatain bertemu dengan Wala khaufun. Domatain bertemu dengan ain. Domatain bertemu dengan Ain. Nah, betul. Sip, bagus.
Selanjutnya, next page. Halaman selanjutnya di halaman 19 ya. 18, halaman 18. Halaman 18 Al-Qur'annya coba kita ganti, Sudah. kita balik Sudah Ustaz. jadi halaman 18. Nah, halaman 18 coba di ayat 114. Geser sedikit ke bawah. Coba Bang Febri. Nah, Ya, Bang Ustaz. Febri. Saya bacakan, nanti Bang Febri sebutkan hukum izharnya di Siap, ya mana. Ustaz. Ya. Ya. Wa man azlamu mimman mana'a. Di mana itu? Yang izhar, yang waman azlamu mim, yang waman az nun sukun bertemu dengan hamzah, Ustaz. Alhamdulillah, sip, mantap. Mantap, mantap. Selanjutnya, di sini coba siapa lagi yang bisa bersuara ya? Bang Rido Ustaz, Yang Bang lain Rido ini Ustaz. kayaknya suaranya sedih. Bang Rido, ya silakan Bang Rido. Bang Rido, dengarkan yang saya baca di ayat 114. Apakah ini hukumnya izhar atau bukan? Ulaika makana lahum, an ketemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Apakah itu hukumnya izhar? Bukan Ustaz. Rido? Bukan, karena nun dan ya tidak dibaca Jelas. betul. Kita bacanya ayyadkhuluha. Selanjutnya Bang Rido, dengarkan saya lagi di ayat 115. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang mana izhar halkinya? Wasi'un alim. Alhamdulillah. Wasi'un alim. Mumtaz Apa Bang Rido bertemu Ustaz. dengan apa itu? Domatain ketemu ain. Iya, betul. Domatain bertemu dengan ain. Hukumnya apa? Hukumnya namanya? Izhar halqi. Sip, izhar halqi. Masya Allah, Mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Baru mulai. Baru mulai. Coba di ayat 117. Bang Gun ya, coba Bang Gun nih. Di ayat 117 saya bacakan. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amra. Di situ ada ron, ada fathatain bertemu dengan fa. Apakah itu hukumnya izhar halki? Bukan Ustaz. Bukan. Kenapa bukan izhar halki? Karena dia tidak bertemu dengan huruf yang 6 huruf izhar itu jelas. Huruf halki, bukan huruf izhar, tapi Bukan huruf halqi. Ya, bertemu huruf halqi. Sip. Apa hurufnya Bang Gun? Ada hamzah, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Alhamdulillah, mumtaz. Double Mumtaz itu Ustaz. Double mumtaz. Terakhir ini masih ayat masih dasar, masih ditebak. Masih nebak. Coba ayat 119 yang terakhir. Ayat 119. Geser sedikit. Iya. Kak Siti sudah bisa ada suaranya Kak Siti? Masih trouble kayaknya ya. Coba di sini saya bacakan
Bang Pep aja deh. Bang Pep. Saya bacakan Bang Febri. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Pertama, basyiran wa nadhira. Apakah itu izhar halki Bang Pep? Bukan Ustaz, Bukan. Kenapa bukan? karena tidak bertemu dengan 6 huruf halki. Betul, karena tidak bertemu dengan 6 huruf halki. Selanjutnya, wala tus'alu an ashabil jahim. Yang mana? Yang izhar halki. Yang izhar halki yang an ashabil jahim, yang huruf nun sukun bertemu dengan hamzah. Alhamdulillah. Apa saja huruf-hurufnya izhar halki? Hamzah, a, ha, kho, ain, ghain. Alhamdulillah, mumtaz. Insyaallah Ustaz. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah setelah beberapa pertanyaan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya sebagian besar sudah paham semua ya. Apa yang dimaksud dengan Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. izhar Halqi. Izhar itu apa artinya izhar? Jelas. Izhar artinya jelas. Halki? Rongkongan. Tenggorokan. Tenggorokan. Kerongkongan. Kerongkongan. Dia halki atau halqi. pakai hak Ustaz ya? Iya, izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi itu adalah huruf adalah dibaca jelas apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi. Jadi kalau kita baca Quran nanti kalau ketemu dengan 6 huruf halqi ada nun sukun atau tanwin maka jangan dibaca yang lain, dibacanya harus jelas. Nah, terlebih lagi yang suka menipu tadi, fathatain. Harus lebih jeli lagi, harus lebih teliti lagi. Bahwasanya ketika fathatain maka kita abaikan saja alifnya, kita lihat setelah alif itu hurufnya apa. Kalau dia hurufnya huruf halqi, maka harus dibaca dengan jelas. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk bab izhar halqi? Tidak ada? Silakan teman-teman. Atau sudah jelas? Oh, sesuai dengan yang dipelajari izhar. Sesuai dengan judul ya, sudah jelas ya. Begitu pula tadi jangan lupa untuk yang penjelasan tentang ilmu tajwid tadi, nah itu juga harus diingat-ingat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan menggunakannya dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Lalu ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Nah, gunanya apa? Supaya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan jadi bukan cuma baik saja, tapi juga benar. Yang baik banyak. Mungkin para penyanyi bisa lebih baik lagi bacanya. Nah, jadi mungkin ini saja untuk malam ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, itu semua datang dari diri saya sendiri. Apabila ada yang baik, itu semua datang dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Rama. Masya Allah ini jelas, sangat jelas sehingga teman-teman tadi udah langsung bisa mengidentifikasi yang mana izhar, mana yang bukan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini
diberkahi Allah SWT dan kemudian menjadi amal jariah yang Masya Allah terus mengalir pahalanya bagi antum dan keluarga. Kami doakan mudah-mudahan Ustaz Rama dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah Ustaz, nggak terasa nih. Tapi emang nggak boleh terburu-buru Ustaz ya. Pelan-pelan, benar-benar dipahami. Mudah-mudahan tadi insya Allah. Tadi kan baru satu di antara 4 hukum tajwid utama yang perlu kita pelajari insya Allah. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa masuk ke yang kedua, idgham ya Ustaz ya. Idgham. Siap. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Foto bareng Pak, foto bersama. Foto bareng ya, foto bareng tuh. Masya Tapi Allah. nggak tahu bisa hidup nggak video tuh. Allah Akbar. Masya Allah. Senang rasanya Ustaz. Tahu nyebutinnya tuh dengan tepat. Ya Allah rasanya. Yang bisa membuka layar videonya silakan di on cam-kan dulu, kita akan foto bersama. Masya Allah, ini rupanya Ustaz yang beri Ustaz. Gelap Bang Haji, gelap. Apa? Apa Beb? Masya Allah. Siap. Siti mana nih Siti? Oke. Pep, nggak diajak ke si Mall. Siapa lagi? Rumah Bang Gun. Si Regi. Siapa lagi? Bang Am. Bob. Ajaklah Bob nanti Bang tuh Am. Bob dan kawan-kawan nih sayang nih, Masya Allah. Ya, nanti Sayang sekali. minggu depan ya diajak ya semua ya. Insya Allah. Oke, kita foto. Nobar boleh juga, nobar. Nah, nanti kita siapkan fokusnya. Ya. Siap. Fokusnya ada. Masya Allah, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Alhamdulillah, siap. Lain nih foto Ridho nih. Tadi pakai songkok. Tadi berdebar Do, ya Pak Tamrin masuk grupnya kan mau nyapa takut salah. Ente bagi link Do, tadi Do. Bukan bro. Langsung bagi. Kemarin pakai linknya. Allah Akbar, siap. Baik, Masya Allah. Jazakallah Ustaz Rama, mudah-mudahan pekan depan masih bersedia untuk membersamai dan mengajarkan santri-santri ini Ustaz. Siap. Wah, santri. Baik. Sampai bertemu Ustaz. Kalau ingin istirahat juga nggak apa Ustaz. Insyaallah kami izin lanjut nih Ustaz ngobrol-ngobrolnya dengan teman-teman insyaallah. Iya. Kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu Ya ya. Ustaz, jazakallah khair. Ustaz. Ini pengen langsung baca lagi nih. Jangan lupa latihannya ya. Siap Ustaz, insyaallah. Itu lumayan untuk mengidentifikasi di mana semua izhar-izhar itu yang dibaca. Siap. Nanti Siap, minggu Ustaz. depan akan saya tanya sebelum untuk memulai ke apalagi huruf-hurufnya. Intinya Siap. tuh kalau kita hafal hurufnya insya Allah mudah. Insyaallah. Ya semuanya. Siap Ustaz, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dahsyat. Alhamdulillah. Nih baru satu bagian aja dari ilmu tajwid aja udah ini ya. Udah senang rasanya kita melihat ayat demi ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan insya Allah kita dimudahkan untuk terus istiqomah, terus pelan-pelan memperbaiki bacaan Quran kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bacaan Quran yang baik dan benar insyaallah. Amin ya robbal alamin. Baik, sahabat 4 pilar semuanya, izin untuk kita mungkin lanjut sekitar 15-an menit ya untuk membahas tentang kajian iman kita ya. Jadi insyaallah kajian iman kita ini ke depannya nanti akan dibarengi dengan tahsin Quran ya. Alhamdulillah ini Ustaz Rama berkenan untuk membersamai nanti setiap Ahad untuk kita sama-sama nanti memperbaiki bacaan Quran kita. Jadi sesi awal mulai pukul 8 insyaallah sampai jam 9 kita akan memperbaiki bacaan Quran bersama Ustaz Rama, dan mungkin sekitar 15 sampai 20 menit kita akan mengkaji satu ayat ya dari kajian iman kita insyaallah. Mohon izin sahabat 4 pilar semuanya,
untuk kita melanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembahasan tentang ayat santri 1 dan kemudian ayat santri 2 ya. Dan di ayat santri 2 yang lalu yang kita bahas insyaallah di ayat ini mungkin kita langsung coba cek nih, ada nggak izhar di sini ya? Wah, seru juga ya. Bang Febri, ada izhar nggak di sini Bang Febri? Bentar bang, bentar bang. Sorry. Karena pakai kerongkongan langsung memicu batuk. Nggak ada kayaknya bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi investasi nggak ada. Baik, jadi di ayat santri 2 yang alhamdulillah sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, intinya adalah ya, poin kuncinya adalah bahwa istighfar itu menjadi perlindungan bagi kita ya. Jadi di ayat ini sebenarnya ada dua jimat kalau dalam tanda petik ya, yang itu bisa melindungi kita dari hukuman ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad masih berada di antara kita ya. Nabi Muhammad sekarang sudah wafat, maka dalam tanda petik ini jimat ya, atau kunci untuk kita bisa terhindar dari hukuman atau azab Allah adalah dengan senantiasa meminta ampun, atau dalam kata singkatnya adalah dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, istighfar itu secara singkatnya sama dengan pelindungan ya. Maka ketika ada kendala, ada masalah, ada hukuman ya, atau ujiannya Allah kasih ke kita, maka cara kita merespon yang terbaik adalah dengan melakukan introspeksi ya, dengan beristighfar, dengan memohon ampun dan menintrospeksi diri kita. Karena memang sesuai dengan ayat santri 1 yang pertama yang telah kita bahas, bahwa yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kita sendiri. Maka tidak ada lain yang perlu kita introspeksi pertama kali adalah diri kita, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita ya, dan memberikan petunjuknya insyaallah. Baik, kita akan langsung lanjut ke ayat santri yang ketiga. Izin mungkin kita sama-sama baca nih, sahabat 4 pilar semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wah, ini izhar nih ya. Izhar tuh Bang. Ada izhar. Izhar. Mana nih izharnya nih? Yang Syakiran ya. Syakiran. Syakiran alima. Masya Allah. Langsung bermanfaat. Sadaqallahul azim, yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 147. Baik sahabat 4 pilar semuanya, jadi di ayat santri yang ketiga ini menyambung dari ayat santri yang kedua. Jadi kalau tadi dengan istighfar itu kita insya Allah mendapatkan perlindungan ya dari azab ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka ya di ayat santri yang ketiga ini Allah kembali menstate ya, atau menyampaikan bahwa ya Allah tidak akan menyiksa kita ya jika kita atau kamu bersyukur dan beriman. Jadi cara untuk kita kembali ya meminta perlindungan atau terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa bersyukur dan beriman. Ini kalau boleh kita singkat dengan bahasa yang mudah untuk kita ingat insyaallah, yaitu kita bisa singkat dengan berisi ya. Pada pertemuan sebelumnya juga sempat kita bahas ya. Apa itu berisi? Berisi itu adalah beristighfar, bersyukur, dan beriman. Isi istighfar, syukur, iman ya. Jadi berisi itu beristighfar, bersyukur, dan beriman. Masya Allah. Jadi ini menyambung dengan ayat santri yang sebelumnya bahwa
ketika kita berharap akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala azab, dari segala hukuman, dari segala siksaan, maka yang perlu kita lakukan adalah berisi ya. Jadi ini ibarat pohon lah ya teman-teman ya. Kalau dia berisi kokoh begitu, dia nggak akan mudah digoyang ya. Kalaupun ada angin kencang, insya Allah nggak akan tumbang ya, karena berisi ya, beristighfar, bersyukur dan beriman. Kalau beristighfar, insya Allah telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Izinkan Ana menyampaikan apa yang Ana pernah dengar dari Ustadz dan para guru kita ya, terkait dengan makna syukur dan beriman ini sahabat semuanya ya. Dan di ayat ini juga ditutup dengan sebuah kalimat ya, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui ya. Jadi Allah itu malah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, apa itu makna bersyukur? Kalau boleh kita sederhanakan, makna bersyukur itu kalau kita melafalkan syukur, mungkin saya yakin antum semuanya sudah sangat sering ya melafalkan lafal kesyukuran, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu adalah kalimat yang senantiasa boleh kita iringkan teman-teman dengan kalimat istighfar ya. Jadi seringkali mungkin kita mengeluh ya, mudah sekali mengeluh dalam hidup ya. Ketika mungkin lampu mati, biasanya kita langsung mengeluh ya. Mengeluh nih ya, ngapu, oh, ya Allah ngapu lampu mati, ngapu mati lampu nih gitu ya. Jadi tidak berucap dengan kata yang lain ya. Padahal sebenarnya ya, pasti ada hikmah ya dalam setiap kejadian. Mati lampu ada hikmahnya ya. Kemudian hujan lebat sehingga kita terlambat, itu ada hikmahnya. Maka bagi seorang muslim khususnya ya, orang-orang yang beriman, salah satu tanda orang-orang yang beriman itu adalah senantiasa lisannya itu mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ya memang salah satu sifat manusia juga adalah senantiasa berkeluh kesah. Tapi Allah juga menyampaikan bahwa salah satu tanda orang-orang yang beriman adalah senantiasa bersyukur. Maka mudah-mudahan kita senantiasa membiasakan lisan kita untuk senantiasa berucap syukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dalam segala keadaan yang kita jalani atau kita lewati. Apakah itu yang mungkin rasanya mungkin nggak baik bagi kita ya, ataupun yang baik bagi kita, maka senantiasa lisan kita mudah-mudahan terbiasa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna syukur ini teman-teman, selain kita berucap ya secara lisan atas terima kasih ataupun kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hal ini itu ada 3 tanda atau indikator seseorang itu bersyukur dengan nikmat ataupun apapun yang itu diterimanya khususnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu tanda atau indikator kita bersyukur? Itu bisa disingkat dengan 3M, sahabat 4 pilar semuanya. Yang pertama, mengingat siapa yang memberi. Jadi salah satu indikator tanda kita itu bersyukur adalah mengingat ya, siapa sih yang memberi kita kenikmatan. Jadi kalau kita biasanya kena kasih hadiah sama teman kita, biasanya kita ingat nih ya, hadiah yang hari ini kita pakai atau baju yang hari ini kita pakai itu siapa yang ngasih ya. Alhamdulillah Anda yakin ya, kalau antum-antum biasanya juga dapat hadiah, dan mungkin di lemari kita tuh banyak sekali hadiah yang mungkin itu adalah pemberian dari orang lain, biasanya kita sangat mudah untuk mengingat ya pemberian itu. Nah, salah satu indikator bahwa kita bersyukur adalah dengan mengingat siapa yang memberi nikmat ya, rezeki atau hadiah kepada kita ya. Jadi selalu mengingat ya. Jadi M yang pertama adalah mengingat. M yang kedua adalah menjaga dan merawatnya. Jadi mengingat ternyata belum cukup, sahabat 4 pilar semuanya ya. Indikator bersyukur yang kedua adalah kita menjaga dan merawat hadiah, nikmat atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ya. Nanti insya Allah sampaikan beberapa ayat penguat ya. Nah, ini di ayat yang An-Nahl ayat 78, teman-teman, sebenarnya banyak sekali di Al-Qur'an Allah menyatakan tentang faidah ya, atau
keharusan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surah An-Nahl ayat 78 ini relevan atau relate dengan indikator bersyukur yang kedua, yaitu menjaga dan merawat ya. Dan di ayat An-Nahl ini Ana bacakan artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita ketika keluar dari perut ibu kita itu tanpa mengetahui apapun ya, tanpa sehelai benang yang ada di badan kita ya. Jadi memang dari zero banget gitu ya. Dengan segala dengan ketidaktahuan kita ya. Dan Allah lalu memberi kita pendengaran ya, penglihatan dan hati ya. Dan itu ditutup dengan kalimat agar kamu bersyukur. Nah, jadi kalaulah boleh kita ya dalam hal ini tadi dalam hal poin yang kedua itu indikator bersyukur itu menjaga dan merawat, maka salah satu nikmat yang paling harus kita syukur, kita jaga dan rawat adalah nikmat pendengaran kita, penglihatan kita, nikmat hati kita yang hari ini Masya Allah tabarakallah Allah berikan kemudahan ya, Allah berikan iman ya, berikan hidayah untuk kita kembali belajar Al-Quran, kembali mengkaji Al-Quran. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak Allah berikan ke semua orang ya. Maka ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya malam ini di sela-sela kesibukan ya, di sela mungkin kita berkumpul dengan keluarga ya. Tidak semua orang, mungkin ada yang mungkin langsung beristirahat, ada yang tidur ya, tapi Allah alhamdulillah memberikan kita kemudahan untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran dengan lebih baik ya, dan itu adalah sebuah nikmat yang teman-teman perlu kita jaga. Nah, menjaga dan merawat ini salah satu tantangannya adalah konsistensi ya, karena biasanya kita kalau teman-teman biasanya ingat ya, kalau kita diberi hadiah di awal-awal, itu biasanya di awal-awal aja kita menjaga dan merawatnya ya. Saya biasanya masih ingat kalau kita misalnya dikasih katakanlah contoh sepatu ya, dulu masih ingat waktu kecil kita dibelikan sepatu baru oleh orang tua kita. Nah, itu biasanya di hari pertama, hari kedua sampai seminggu pertama itu tak boleh ada sedikit pun debu yang menempel ya. Kalau ditijak kawan kita langsung marah ya. Biasanya balik kita langsung ambil tisu, langsung dibersihkan ya. Itu biasanya di minggu-minggu pertama. Tapi itulah tanda kita bersyukur dengan pemberian dari orang tua kita ketika itu ya. Cuman ketika udah minggu kedua, minggu ketiga, kita mungkin udah lupa ya. Ya, kita udah mulai berkurang rasa syukur kita dan akhirnya melupakan untuk kita menjaga dan merawatnya. Nah, teman-teman, salah satu tantangan kita untuk menjaga dan merawat kesyukuran atau nikmat yang telah Allah berikan ini adalah bagaimana kita diberikan keistiqomahan untuk terus bersyukur. Nah, terus bersyukur ini yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bersyukur ya, dan kemudian menjaga dan merawat segala nikmat dan rezeki serta hadiah yang telah Allah berikan kepada kita dan juga dari orang lain yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga dan merawat itu menjadi tanda ya yang kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah menggunakannya untuk hal-hal yang menyenangkan si pemberi. Nah, jadi selain mengingat teman-teman ya, siapa yang memberi, yang kedua menjaga dan merawatnya, yang ketiga adalah menggunakannya untuk hal-hal yang menyenangkan si pemberi. Karena banyak kadang-kadang kita ketika sudah dikasih, kita tidak menggunakannya, tidak memakainya ya, tidak memakai ya. Itu satu, itu berarti tanda kita tidak bersyukur. Jadi kalau kita dikasih baju oleh sahabat kita misalnya, maka salah satu tanda atau ungkapan syukur kita adalah dengan menggunakan pakaian itu untuk kita pakai sehari-hari. Dan bahkan kalau mau lebih hebatnya lagi, sehingga amalnya lebih panjang, adalah menggunakan pakaian itu untuk kebaikan. Misalnya kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk berbuat kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang guru ya. Jadi salah satu hadiah yang biasanya juga bagus itu adalah hadiah misalnya sarung tuh ya. Kalau kita mau kasih hadiah pakaian misalnya, salah satu yang mungkin direkomendasikan adalah memberikan sarung. Karena sarung pasti dipakai untuk kebaikan ya. Sarung itu biasanya kita pakai untuk sholat ya, kita pakai untuk ngaji, biasanya seperti itu. Maka teman-teman, salah satu indikator yang menjadi
bentuk ya kesyukuran kita adalah dengan menggunakan ya segala nikmat, segala rezeki, hadiah yang hari ini kita terima itu untuk hal-hal yang menyenangkan si pemberi ya. Jadi ini 3 indikatornya 3M. Mudah-mudahan sangat mudah diingat ya. Mengingat siapa yang memberi, menjaga dan merawat serta menggunakannya untuk hal-hal yang menyenangkan si pemberi ya. Nah, yang menariknya dari syukur ini sahabat 4 pilar semuanya ya. Saya teringat juga dengan satu kisah ya, yang ini juga udah Hana cantumkan dalam slide di depan ya. Itu kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW, suri tauladan kita ini mencontohkan bahwasannya beliau ingin memberikan contoh kepada kita semuanya untuk selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur ya. Suatu ketika ya Aisyah melihat Rasulullah minta izin ya di penghujung malam, minta izin untuk berwudu dan kemudian menegakkan sholatnya. Ketika Rasulullah sholat, Aisyah memperhatikan dan ketika melihat Rasulullah sholat, ternyata Rasulullah sholat dengan berdoa kepada Allah SWT dan kemudian menangis, teman-teman ya. Tak jarang dalam malam-malam Rasulullah SAW itu kaki beliau sampai bengkak karena memang menegakkan sholat dan kemudian berdoa kepada Allah SWT ya. Sehingga itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar dari Ibunda Aisyah ya. Ya Rasulullah, engkau ini kan sebenarnya adalah hamba yang sudah maksum ya, artinya sudah dihapus ya, terhindar dari segala dosa. Artinya kalau tidak minta ampun, tidak bersyukur pun gitu ya, itu sudah aman begitu, nggak akan diazab oleh Allah, nggak akan disiksa oleh Allah karena memang dilindungi begitu ya, dan terhindar dari segala dosa. Jadi kalaupun tidak bersyukur sebenarnya tidak masalah begitu ya. Dan itu yang menjadi pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Rasulullah. Dan apa jawaban Rasulullah SAW? Ini sesuai dengan hadis Bukhari nomor 1130 dan Muslim nomor 2820. Jawaban Rasulullah SAW adalah, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Jadi Ana pernah juga mendengarkan beberapa kajian dari Gus Baha ya. Nah, jadi Gus Baha ini salah satu Ustadz NU ya, Nahdlatul Ulama ya. Jadi kadangkala kita sering melakukan ibadah begitu karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kalaulah kita benar-benar melihat ya, kemudian merasakan bahwa begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita hari ini besar, berkeluarga ya, dan nanti kita sampai meninggal dunia, itu kayaknya nikmat yang Allah kasihkan itu nggak bisa kita balas ya, nggak bisa kita balas. Maka apa yang disampaikan Gus Baha ketika kita sholat sebenarnya bukan kita udah sebenarnya kalau memang berharap pahala itu kayaknya belum sampai ke sana lah ya. Kita baru sampai bagaimana kita ini menjadi hamba yang bersyukur begitu, karena memang begitu banyak nikmat Allah. Jadi sholat kita tuh bukan karena kita pengen dapat pahala ya, tapi karena benar-benar kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan begitu. Kita bersyukur kita ini jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala begitu, yang masih diberikan kesempatan untuk bersujud, yang masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, yang masih diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan begitu ya. Dan kalau teman-teman juga pernah dengar cerita ya, ada seorang alim ulama ya yang itu hidupnya dihabiskan untuk beribadah. Kalau Anda tidak salah itu hampir kurang lebih hidupnya itu 80 tahun dan hampir nggak pernah lepas hidupnya itu benar-benar diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggal dunia dan ketika akan menghadap Allah dan kemudian dimasukkan ke surga, Allah bilang, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surgaku karena ridhoku ya. Nah, si ahli ibadah ini langsung sedikit protes lah sama Allah. Ya Allah, kenapa karena ridhomu ya Allah? Saya kan udah beribadah 80 tahun tanpa henti kepadamu begitu ya. Jadi Allah langsung menyampaikan, oke, kalau begitu coba ambil satu matamu gitu ya, satu bola mata begitu ya. Satu nikmat ya, nikmat penglihatan atau nikmat mata, kemudian ditimbang dengan amal ibadah yang udah dilakukan oleh ahli ibadah ini selama 80 tahun dengan satu aja bola mata nikmat penglihatan atau bola mata yang Allah kasih, ternyata nikmat buat satu bola mata itu
lebih berat daripada ibadah yang telah dilakukan oleh ahli ibadah ini selama seumur hidupnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita senantiasa bersyukur, mudah-mudahan kita tidak mengeluh dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan, tapi kita bisa senantiasa membiasakan atau melafalkan lisan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat Ibrahim, ya, surah Ibrahim ayat 7, ternyata syukuran ini ya tidak hanya memberikan kita perlindungan dari sisanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat kepada kita ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur ya, jika kamu bersyukur niscaya ini kata lainnya adalah pasti ya, niscaya pasti aku akan menambah nikmat kepadamu ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah ini Masya Allah menarik sekali ayat Ibrahim ayat 7 nih. Surah Ibrahim ayat 7 nih sahabat semuanya ya. Kalau di ayat yang awal itu, kalau bersyukur Allah tambah, seharusnya kan jika kita mengingkari Allah kurangi nikmat ya. Ternyata di ayat lanjutan ini Allah tidak kurangi nikmat, tetapi Allah sampaikan pasti azabku sangat berat. Jadi memang relate dengan ayat santri yang ketiga sahabat semuanya ya. Ya. Azab ini berarti kan siksa ya. Maka ketika kita ingkar nauzubillah min zalik, maka disitulah ya kita berkesempatan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan istighfar dan hamdalah ini adalah dua zikir yang mudah-mudahan senantiasa kita dawamkan ya dalam setiap menit hidup kita insyaallah ya. Dan ini adalah berisi tadi ya, berisi ini adalah cara kita untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala azab dan siksaan. Yang kedua, yang ketiga adalah beriman, teman-teman. Nah, mungkin ini sudah sangat mafhum, kita semuanya dengar, karena kalau kita berbicara iman, kita akan mengingat rukun iman ya, artinya hal yang 6 ya. Dan memang dari rukun iman ini, kalau kita perhatikan lagi, rukun iman yang 6 ini hampir semuanya adalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang nggak bisa kita lihat, hal-hal yang nggak bisa kita rasakan ya, tetapi kita harus yakini keberadaannya ya. Satu-satunya mungkin kalau boleh kita ambil ya, yang memang kita bisa pegang adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kitab-kitab lain yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita ya, ada Zabur, Taurat, tetapi alhamdulillah Masya Allah tabarakallah hari ini kita diberikan sebuah kitab, yaitu kitab Al-Quran yang masih kita pegang. Jadi kalau kita lihat rukun iman nih teman-teman, hampir semuanya adalah hal-hal yang gaib kecuali Al-Quran. Masya Allah tabarakallah ya. Maka rasanya banyak-banyak bersyukur kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengkaji Al-Quran di hari ini ya, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesempatan terus untuk bisa mengkaji Al-Quran di hari-hari yang lain ya. Karena ini adalah salah satu cara kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang lain adalah hal-hal yang gaib yang kita nggak pernah, maksudnya ya kita nggak pernah pegang, nggak pernah rasa begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah kuatkan keimanan kita untuk meyakini ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan mengiringi kita ya di kiri dan kanan kita ya. Senantiasa juga kita mengimani Rasul-Rasul yang telah Allah turunkan kepada umat-umat kita sebelumnya ya sampai dengan sekarang, yang itu begitu banyak kita bisa temukan dalam Al-Qur'an ya. Ada yang bisa kita jadikan ibrah, ada yang kita bisa jadikan uswah ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah dua nabi yang kita bisa jadikan uswah ya. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu adalah nabi-nabi yang kita jadikan, yang bisa kita ambil ibrah dari kisah-kisah ataupun perjalanan kehidupan mereka. Jadi Masya Allah tabarakallah ya. Dan beriman ini secara sederhana poin utamanya adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang Masya Allah tabarakallah, rasa-rasanya mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah ya. Karena tadi iman ini adalah hal-hal yang gaib ya, yang kita tidak tahu apakah ini baik bagi kita, apakah ini baik buruk bagi kita ya. Nanti di ayat santri 8 insya Allah akan ada ayat yang juga mudah-mudahan menyempurnakan apa yang bisa kita
kita pahami dari kerangka pemahaman tentang beriman ini kepada Allah SWT. Maka kata kuncinya teman-teman adalah berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk berprasangka baik ya, tidak berprasangka buruk ya, tidak malah menyalahkan Allah SWT, tetapi senantiasa meyakini bahwa pasti ya ada hikmah, pasti ada hal-hal baik yang sedang Allah persiapkan bagi kita dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup, insyaallah. Maka teman-teman, kalau boleh diilustrasikan secara sederhana ya, ayat santri 2 dan 3 ini itu bisa kita singkat dengan berisi. Ini ibarat pohon yang sangat kokoh ya, batangnya itu berisi ya. Berisi yaitu karena memang tadi beristighfar, kita selalu bersyukur dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi batang pohon yang berisi ini ya, sehingga insya Allah kita nggak mudah goyah melewati ya ataupun menjalani segala dinamika yang kita pasti akan hadapi dalam kehidupan kita insya Allah ya. Sebagai penutup di ayat santri yang ketiga ini ya, yang berisi ini, mudah-mudahan ini mudah diingat dan mudah-mudahan juga insya Allah Allah mudahkan kita untuk praktekkan ya. Jadi kalau kita berisi insya Allah kita terlindungi. Kalau berisi kita insya Allah kokoh dan nggak mudah goyah ya. Maka izinkan Ana mungkin menyimpulkannya dengan satu kalimat sederhana ya. Dengan kita bersyukur dan beriman ya. Bersyukur dan beriman ini insya Allah akan jadi tameng kehidupan kita atas segala azab ya, segala siksaan, segala ujian yang mungkin tidak bisa kita lewati dan hadapi ya. Insya Allah dengan kita senantiasa beristighfar, dengan senantiasa kita beriman, dengan senantiasa kita bersyukur, insya Allah Allah seperti membuat ada, kalau di Israel itu ketika mereka berperang dengan Palestina ya, rakyat Palestina, mereka itu ada membangun namanya Iron Dome. Iron Dome itu adalah salah satu sistem pertahanan yang dibangun ya oleh mereka, yang itu bisa langsung otomatis bisa menembakkan rudal anti rudal lah ya, menembakkan anti rudal untuk melindungi rakyat Israel dari rudal-rudal Palestina ya. Nah itu namanya dinamakan dengan Iron Dome, itu seperti ada shield itu, ada seperti tameng yang melindungi mereka. Walaupun masya Allah tabarakallah ya, kalau di Palestina itu tetap aja ada rudal-rudal yang bisa melewati sistem pertahanan yang katanya sistem pertahanan terbaik di dunia ya. Tapi tadi itu karena sistem pertahanan buatan manusia pasti ada celahnya ya. Pasti ada celahnya. Maka enggak ada tempat kita untuk meminta perlindungan, enggak ada tempat kita untuk meminta tameng ya. Tameng kehidupan atas segala ujian ya, azab dan siksaan ya yang mungkin nauzubillah min zalik mungkin dekat dengan kita ya, selain kita beristighfar, bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ayat santri 3 ini teman-teman menyempurnakan ayat 2 dan ayat santri 2 yang telah kita bahas sebelumnya ya. Ya itu terkait dengan istighfar ya, dan insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa antum semuanya senantiasa terlindungi dengan dengan mengamalkan ya, mendawamkan ya, membiasakan untuk senantiasa beristighfar, bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ana pribadi yang masya Allah tabarakallah masih sangat minim ilmu ya, yang hari ini hanya sekedar menyampaikan apa yang pernah didengar dari gurunda kita ya, Ustaz Umanul Hakim dan ustaz-ustaz lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan bagi anak pribadi khususnya, dan mudah-mudahan juga bagi antum semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Mantap Bang. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf nih suara makin hilang nih Bang. Mudah-mudahan besok. Kayak enggak sabar Bang menunggu ayat selanjutnya Bang. Masya Allah, nih waktu ngikutin ayat-ayat berikutnya, Masya Allah, itu berlanjut-lanjut, memang Masya Allah. Kayaknya itu udah, memang apa ya, menjawab banyak hal yang mungkin kita pribadi dan kemudian banyak orang di sekitar kita bingung kan gitu ya, ketika mereka menghadapi
banyak permasalahan hidup, insyaallah. Emang ini bisa jadi buku Bang. Nanti kita buat Allah buku. Akbar. Masya Allah. Modul lah Bang, modul ya Bang ya. Modul ya, boleh modul sederhana. Modul. Jadi Udah ini tadi selesai tuh, nih Bang, udah selesai nanti baru bisa kita jadikan modul untuk anak-anak TPA kan. oh iya ya, sederhana tapi langsung bisa diaplikasikan ya, Bang Uni. Siap. Baik, mungkin itu dari Ana. Jikalau ada yang ingin ditambahkan silakan Bang Gun, Bang Ridho, Cukup kali, Bang Febri, cukup ya, insyaallah. Nanti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira atas kehadiran sahabat semuanya ya di kajian iman ke-9 kita pada malam hari ini, yang Masya Allah tidak hanya kita mengkaji Al-Quran, tapi juga kita memperbaiki bacaan Quran kita. Dan insya Allah ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, insya Allah ini akan rutin ya teman-teman ya, kita akan sandingkan kajian iman kita dengan tahsin Quran. Insya Allah mungkin diawali dengan tahsin Quran dan kemudian dilanjutkan dengan kajian iman kita ya. Ini rasanya sayang kalau kita saja yang hadir di sini yang menikmati. Silahkan nanti untuk kajian iman ke-10 pada Ahad yang akan datang, silahkan untuk kita bisa mengundang ya, men-share link dan informasi tentang kajian iman kita ini kepada wabil khusus mungkin keluarga ya, sahabat yang kita kenal, untuk sama-sama bisa mengkaji dan kemudian memperbaiki bacaan Quran kita insya Allah. Maka karena Anda dengar kemarin dari Ustadz Lukman ya Bang Gun ya, barang siapa yang ingin memperbaiki kehidupannya, maka perbaikilah bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Maka kalau hari ini kita berharap kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses ya, maka salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan berikhtiar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita ya. Bukan kita yang memperbaiki kehidupan kita, tapi kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup kajian iman kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Bang Gun, jazakallah Bang Ridho, jazakallah Febri, jazakallah Kak Iva, jazakallah Bu Ning atas kehadirannya pada kajian iman kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ya, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kelapangan rezeki ya, dan memberikan keistiqomahan untuk kita terus memperbaiki diri insya Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin berjamaah. Demikian, sampai bertemu di kajian iman Ahad depan. Silakan untuk mengajak sahabat keluarga kita untuk bisa bergabung, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.